Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam suluh. Ketahuilah dampak negatif tontonan video pendek bagi anak-anak. Sahabat suluh, bayangkan saja putra-putri Anda yang masih kuliah itu duduk diam di sudut ruangan. Matanya terpaku pada layar kecil yang digenggamnya. Ia tak menggubris panggilan ibunya, tak menyadari waktu makan sudah tiba, bahkan tak menoleh ketika Anda, ayahnya, pulang kerja. Pertanyaannya, apa yang membuatnya begitu terhanyut? Jawabannya, video pendek. Satu demi satu layar itu ia scroll lagi dan lagi tanpa henti. Namanya sebut saja Putra. Dulu Putra adalah anak yang ceria. Ia senang bermain bola, menggambar dinosaurus, dan tertawa lepas saat bermain bersama teman-temannya. Tapi sejak ia diperkenalkan dengan yang namanya smartphone, layar jadi sahabat barunya. Mungkin awalnya hanya untuk hiburan, tapi tanpa terasa Putra mulai kecanduan. Durasi video yang hanya 15 hingga 60 detik membuat otaknya terus-menerus mencari stimulasi cepat. Dopamin, hormon kesenangan dilepaskan setiap kali ia menggulir layar dan menemukan konten-konten baru yang ia suka. Namun, di balik kesenangan itu ada harga yang mahal. Orang tuanya mulai menyadari perubahan itu. Putra jadi mudah marah, susah tidur, dan tidak fokus saat belajar. Ia juga mulai meniru kata-kata kasar yang didengarnya dari konten-konten lucu, tapi tidak sesuai usia. Nilai pelajarannya pun turun drastis, empatinya memudar, dan bahkan ia tidak lagi tertarik berinteraksi secara nyata. Apa yang terjadi pada Putra bukan kasus tunggal. Ini adalah fenomena global. Video pendek memang dirancang untuk adiktif. Algoritmanya pintar memilihkan konten-konten yang paling membuat anak betah berlama-lama di layar. Tapi otak anak belum siap menerima banjiran informasi instan yang datang tanpa jeda. Hasil penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa paparan berlebihan terhadap video pendek dapat menyebabkan penurunan rentan perhatian jangka panjang, meningkatnya perilaku impulsif, dan menurunnya kemampuan sosial anak. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, banyak konten viral yang justru tidak mendidik, mulai dari prank kasar, kekerasan terselubung, hingga glorifikasi gaya hidup yang tidak realistis. Anak-anak kita tidak punya filter. Mereka meniru, bukan menyaring. Nah, kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat punya tanggung jawab besar. Bukan untuk melarang teknologi, tapi untuk membimbing penggunaannya. Ajarkan anak-anak bahwa dunia nyata lebih berharga dari layar. Dampingi mereka bangun hubungan yang lebih intim, bukan hanya kontrol, karena jika tidak, bisa jadi satu-satunya suara yang didengar anak-anak kita adalah dari layar, bukan dari kita. Tugas orang tua adalah mendidik, mengajarkan nilai-nilai agama, etika, dan moral, memberinya kasih sayang dan perlindungan, melindungi jiwa, raga, juga mentalnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Sahabat suluh, anak adalah tabula rasa yang lahir ibarat kertas putih. Sementara orang tua dan lingkungannya lah yang kelak akan membentuknya menjadi apa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tak ada kata terlambat. Selagi ada kemauan, kita pasti bisa.
Mari kita bangun kesadaran dan kepedulian bersama demi masa depan anak kita, masa depan keluarga, masa depan bangsa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.